Halo pendengar WSMR, selamat datang di WSMR Bersadar. Saya Kristala Isan. Dan saya Hana Kifa. Hari ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang sangat dekat nih dengan kehidupan sehari-hari, yaitu trauma akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sering lihat juga kan berita-berita, bahkan menyaksikan langsung sebuah kecelakaan. Tapi jarang banget kita mengerti apa sih sebenarnya yang terjadi pada tubuh kita ketika tubuh manusia itu setelah terjadi benturan misalnya. Dan bersama kita sudah hadir Dr. Wahyu yang akan bantu buka perspektif kita soal itu. Selamat datang dokter. Ya, terima kasih. Mungkin untuk Dr. Wahyu di sini bisa dilakukan perkenalan. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore teman-teman sekalian dan juga pendengar ya. Saya di sini Dr. Muhammad Taufiq Kunchoro-Aji. Saya alumni FKUI Angkatan 2017. Saat ini saya bekerja di klinik Airlangga Budi Pratama di daerah Jakarta Timur dan juga sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Seperti itu. Kakak kelas kalian juga. Iya, Pak. Selamat kenal dong. Baik dokter, mungkin sebelum masuk ke trauma, saya penasaran nih dok, kenapa sih kalau kecelakaan lalu lintas di Indonesia itu seperti nggak pernah selesai gitu dok? Angkanya tuh tinggi banget tiap tahunnya. Itu kenapa sih dok? Iya, oke. Kalau ngomongin tentang kecelakaan lalu lintas, memang itu merupakan penyebab tersering trauma ya. Dari data di ATLS juga memang itu merupakan penyebab tersering adanya mortalitas dan juga morbiditas di bidang trauma. Di mana di data ATLS itu 23% trauma itu akibat dari kecelakaan lalu lintas. Nah, pertanyaannya kenapa masih banyak kecelakaan lalu lintas dan angka mortalitas dan morbiditasnya tinggi? Yang pertama ini pasti banyak faktor ya. Banyak faktor. Pertama dari behavior orang Indonesia ya, orang Indonesia sendiri, di mana kebiasaan dalam berlalu lintas, di mana banyak peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah tapi nggak dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. Misalkan nggak pakai helm, terus melawan arah, terus habis itu bonceng 3 ya. Sehari-hari kita pasti melihat itu, bahkan kadang kita pun deket gitu kan, ngerasa deket nggak pakai helm ya, ngerasa deket bisa boncengan bertiga ya. Tapi itu sebenarnya salah satu faktor juga dari seseorang bisa mengalami kecelakaan dan akibatnya mengalami morbiditas. Ada juga melawan nerobos lampu merah, melawan arus dan banyak lainnya. Selain itu juga tentang, kalau ngomongin tentang sudah kejadian, kita ngomongin tentang bagaimana akses to fasilitas kesehatan ya, akses terhadap fasilitas kesehatan. Gimana kalau kita ngomongin fasilitas kesehatan Indonesia, Indonesia ini terdiri dari berbagai provinsi, berbagai kepulauan, di mana fasilitas kesehatannya belum merata. Dan trauma itu nggak sederhana. Trauma itu melibatkan banyak ahli ya, nggak cuma satu ahli, tapi multi ahli ya, dari ahli yang bedah saraf mungkin, bedah ortopedi, bedah tulang ya, atau bedah umum, bedah abdomen, bedah yang khusus pencernaan. Nah, itu multidisiplin ya, dan itu di Indonesia mungkin belum tersebar rata. Kalau kita sekarang di Jakarta mungkin udah banyak center-center trauma di Jakarta. Mau kecelakaan di mana itu sudah dekat senternya. Cuma permasalahan yang timbul setelah itu adalah macet, aksesnya juga terhambat. Jadi memang pertama dari manusianya, behavior dalam berlalu lintasnya kurang. Kedua, akses ke fasilitas kesehatan. Kemudian ada faktor ketiga, itu adalah pembiayaan. Bagaimana pembiayaan tentang kecelakaan? Gimana, tahu nggak tentang pembiayaan kecelakaan? Jadi tuh kalau kecelakaan itu dia nggak di cover sama BPJS, tapi di covernya sama Jasara Harja. Jadi kalau orang mau di cover sama Jasara Harja itu harus membuat laporan polisi. Kalau buat laporan polisi itu harus barang buktinya diserahkan ke polisi. Jadi motornya disita, nanti diminta tanda panjang alurnya. Nah, banyak orang Indonesia nggak mau ribet.
akhirnya nggak mau ribet, akhirnya dengan penjelasan seperti itu akhirnya nggak mau mengeluarkan uang, nggak mau memproses karena motornya dipakai nggak bisa buat kerja dan sebagainya, akhirnya memilih pengobatan alternatif. Setelah itu pas sudah alternatif ya balik lagi ya, budaya juga faktor ya di Indonesia, gimana lebih percaya pengobatan tradisional ya, budaya ya, jadinya ke dokternya udah telat gitu. Golden period untuk pengobatan itu sudah telat, jadi meningkatkan juga mortalitas. Jadi ada beberapa faktor memang ya yang meningkatkan angka mortalitas di Indonesia terkait dengan kecelakaan lalu lintas. Seperti itu. Baik dokter, berarti memang tidak hanya dari satu faktor saja tapi banyak ya dok? Iya, banyak faktor. Kalau nanti udah praktek memang banyak faktor. Yang di lapangan itu benar-benar ngerasain gimana faktor dari pasiennya, faktor dari dokternya yang ngerasa ada keterbatasan gitu. Kadang kita juga kalau misalkan di rumah sakit gitu kan, di rumah sakit kita memerujuk itu ada alurnya, ada prosesnya, itu agak lama juga. Nah itulah sistem kesehatan Indonesia ini yang harus mendukung memang transfer bahkan dari lokasi kecelakaan sampai ke rumah sakit. Kalau di luar negeri itu kan ada paramedik ya, sementara di Indonesia ini paramedik itu belum terlalu booming dan juga belum ada sertifikasinya. Sementara kalau di luar negeri itu ada sekolah khusus dia menjadi paramedis, jadi untuk mentransfer dari lokasi kejadian sampai ke rumah sakit. Dan paramedis itu ilmunya udah mungkin seperti dokter umum, mungkinnya udah basic trauma life supportnya udah bagus, terus basic cardiac life supportnya juga bagus, jadinya angka mortalitas dan mortalitas di luar negerinya juga rendah. Sementara di Indonesia sepertinya itu belum tercapai gitu. Dan kalaupun memang itu ada, balik lagi ke budaya. Bahkan ada dokter anestesi yang cerita kalaupun memang ada kecelakaan, dia mau menolong seorang pasien gitu, kecelakaan di luar lalu lintas gitu ya, di luar rumah sakit atau di luar rumah sakit, dia mengenalkan diri sebagai dokter anestesi, yang masyarakat lain udah berusaha bantu juga, jadinya tanpa knowledge, tanpa pengetahuan itu kan bisa membahayakan pasien juga gitu. Nah itulah kenapa di Indonesia memang angka mortalitas dan morbiditas tentang akibat kecelakaan lalu lintas itu masih tinggi, karena benar-benar multifaktor dan amat sangat butuh usaha lebih untuk memperbaiki itu gitu. Baik dokter, terima kasih. Mungkin itu ya teman-teman, faktor-faktornya banyak sekali. Mungkin kita lanjut aja ke topik intinya, yaitu pertanyaan pertama. Kalau misal dapat trauma di kepala dari kecelakaan itu, apa sih dok yang sering terjadi? Karena kadang tuh orang-orang pulang dalam kondisi baik-baik saja, namun beberapa jam kemudian tiba-tiba terjadi drop pada orang tersebut dok. Itu apa yang terjadi sih dok? Iya, oke. Jadi kalau misalkan trauma di kepala ya memang jadi kalau trauma di kepala itu dia mayoritas tidak menyebabkan pendarahan yang besar. Jadi pendarahannya kecil sehingga tidak langsung kelihatan efek gejalanya gitu ya. Beda sama kalau kita cedera di dada ya, cedera di perut, cedera di paha ya. Jadi kalau cedera di daerah-daerah tersebut, di panggulnya itu bisa menyebabkan perdarahan yang besar. Jadi akan langsung kelihatan gejala-gejalanya yang akan teman-teman rasain. Tapi kalau misalkan di kepala itu bisa aja gejalanya langsung muncul, bisa juga dia delay, nggak muncul karena perdarahannya mungkin kecil, tapi dia berlangsung ongoing bleeding, jadinya baru terjadi gejalanya itu beberapa jam setelah kejadian. Tapi ada beberapa hal yang mungkin harus diperhatiin ya. Ada beberapa hal terkait dengan di kepala itu. Kalau ada tidak kepala, yang penting harus pastiin pertama nggak ada pingsan ya, ada pingsan nggak sebelumnya. Kalau terus habis itu dipastiin ada amnesia atau enggak gitu ya, amnesia ke belakang ataupun amnesia setelah kejadian. Jadi sebelum kejadian habis ngapain bu, habis ngapain pak gitu. Kalau dia lupa, nah itu ada amnesia berarti. Terus habis kejadian sempat sadar nggak, sempat ingat nggak habis itu ngapain habis kejadian. Nah itu ada amnesia atau enggak. Terus habis itu ada kejang atau enggak. Habis itu kita lihat juga ada muntah atau enggak, nyeri kepala hebat atau enggak. Nah itu adalah tanda-tanda yang harus diperhatikan kalau misalkan kita mengalami cedera kepala
seperti itu. Oh, jadi gitu ya dok ya. Gini dok, kira-kira dok, gimana sih dok tata laksana bentura di kepala itu kayak gimana? Iya, kalau di kepala itu kan dia tergantung derajatnya ya. Kalau dan juga kalau trauma itu kan kita menilai apakah dia ada trauma, ada luka terbuka, luka lecet ya, luka patah tulang di kepala ada atau enggak. Nah, itu pasti beda-beda terapinya ya. Kalau misalkan, tapi ini kita ngomongin kalau masyarakat umum, yang pertama bisa dilakukan dan ini gejala ringan. Sebenarnya kalau gejalanya sudah mulai berat ya, ada penurunan kesadaran, atau di kedokteran itu kita bilang GCS ya, GCS tingkat kesadaran ya, seseorang itu dia kurang dari 15, nah itu harus segera ke rumah sakit untuk dievaluasi lebih lanjut, dan tata laksananya atau penanganannya harus di rumah sakit atau di klinik ya, biar nanti dievaluasi oleh dokter. Tapi kalau misalkan gejalanya ringan, dimana cuma ada gejala-gejala kesadaran masih bagus ya, tidak ada penurunan kesadaran, terus habis itu juga luka-luka yang dialami di daerah kepala itu luka ringan seperti hanya lecet-lecet saja. Nah itu biasanya kita arahkan untuk elevasi kepala atau naikkan kepala 45 derajat. Jadi bantalnya kalau tidur itu dinaikin pakai 2 atau 3 bantal sehingga terbentuk angle 45 derajat ya. Habis itu kalau ada luka ya dibersihkan lukanya. Habis itu kalau ada benjolan atau memar bisa dikompres. Kalaupun lebih dari itu harus segera ke rumah sakit ya, harus ke rumah sakit biar dievaluasi oleh dokter, dan penanganannya harus dilakukan oleh dokter karena khawatir ada masalah-masalah yang ada di dalamnya, di dalam kepala yang mungkin tidak terlihat seperti itu. Jadi kalau untuk awam, untuk tata laksana awal, kalau gejalanya ringan ya atau kesadaran masih bagus, bisa dinaikkan kepala 45 derajat. Habis itu bisa dikompres atau dibersihkan luka-luka yang ada, luka lecetnya seperti itu. Oke dok, jadi kita lanjut aja ya teman-teman. Dari banyak kasus trauma yang tidak ada dok, masyarakat ini tuh sering nganggap gitu dok, patah tulang rusuk itu cuma hal sepele doang, padahal tuh banyak resikonya nih dok. Kira-kira bisa disebutkan nggak dok resikonya apa saja? Iya, kalau sekarang ke dada, jadi kan trauma itu kan bisa ini ya, bisa seluruh tubuh merasakan ya. Kadang ada multiple trauma, jadi nggak cuma satu tempat. Kita nggak bisa kotak-kotakin juga ya. Oh kita maunya kena di kepala aja, kan nggak mungkin ya. Jadi tergantung mechanism of injury-nya ya. Kalau sebelum kecelakaan itu kita bisa memprediksi lokasi trauma yang akan muncul dengan mechanism of injury-nya. Pasien yang naik motor nggak pakai helm sama pakai helm itu akan beda kemungkinan trauma yang terbentuk di pasiennya. Nah, kalau di pasien ini, kalau di seseorang yang sekarang ke trauma toraks ya, trauma dada ya. Di trauma dada itu sebenarnya prinsipnya setiap trauma ya, setiap ada benturan, kita harus lihat struktur organ ya, anatomi dari luar itu ada kulit ya. Kalau kita lihat dokter ngeliat itu pasti dari kulit, habis itu di bawahnya ada jaringan, ikat ya, habis itu ada tulang, habis itu ada pembuluh darah, ada saraf. Nah, kalau misalkan di dada kita lihat lagi, setelah itu ada apa? Ada organ-organ, ada organ jantung, ada organ paru-paru. Nah, semuanya harus dievaluasi. Nah, yang berbahaya kalau dari trauma di dada itu pasti adalah pertama adanya kemungkinan patah tulang tulang iga ya. Tulang iganya bisa patah ya. Kalau tulang iga patah itu bisa dia menusuk ke paru, bisa menusuk ke jantung, ke lapisan pelapis paru ya, lapisan pleura. Nah, itu nanti bisa menyebabkan perdarahan pertama. Bisa juga menyebabkan masuknya udara ke lapisan pelindung paru ya, misalnya pelindung paru, jadi bisa menekan paru. Nah, itu merupakan salah satu tanda kegawat daruratan di bidang trauma di dada. Ada 2, ada 3 ya kemungkinan. Yang paling sering itu cardiac tamponade, itu ada cairan ya, ada cairan di lapisan jantung ya. Terus yang kedua ada tension pneumotoraks namanya, atau ada udara juga di lapisan pelindung paru-paru ya. Terus yang ketiga bisa jadi hematotoraks atau perdarahan di akibat benturan di paru-parunya menyebabkan keluarnya darah, hematotoraks. Bisa juga flail chest ada namanya, jadi adanya patah tulang
IGA ya, 3 berturut-turut, nah itu pilot chest. Jadi ada beberapa memang, tapi yang gawat darurat biasanya kardiak tamponet tadi, terus ada tension pneumotoraks sama hematotoraks kayak gitu. Mungkin dari beberapa yang sudah dokter sebutkan, mungkin bisa digambarkan ketika terdapat beberapa yang tadi dokter sebutkan, itu bagaimana sih dok tata laksana yang bisa dilakukan? Iya, jadi kalau tata laksananya pertama ya itu pasti beda-beda ya. Yang pasti itu harus ke rumah sakit ya. Kalau untuk awam tandanya aja ya. Tandanya yang pertama itu susah bernafas ya, susah bernafas. Kalau masyarakat teman-teman ngelihat ada kecelakaan, terus ada jejas, ada memar, ada bisa juga open ya, ada kebuka ya, luka terbuka di dadanya, itu bisa juga nyebabin, nah itu harus ke dokter. Pokoknya ada luka terbuka di dada, terus ada memar di dada, nah itu harus ke dokter. Harus langsung segera ke IGD bahkan ya, jangan ke klinik ke dokternya. Nah terus penanganannya sebenarnya kalau di ini sebenarnya untuk dokter umum sih. Kalau misalkan awam itu yang penting awalnya itu harus memastikan kalau misalkan ya kan bisa banyak penyebabnya. Bisa trauma itu dia tertusuk misalkan kena barang besi atau kena sesuatu lah yang dia tertusuk. Nah itu jangan dilepas, biarin luka sesuatu yang menusuk itu dia menempel sampai ke rumah sakit biar dokter yang melepas. Terus habis itu kalau misalkan ada perdarahan aktif kelihatan, itu boleh ditekan ya pakai kain supaya perdarahannya berhenti. Terus habis itu kalau misalkan melihat susah bernafas, habis itu ada kerongkongannya bergeser, nah itu harus pokoknya segera ke rumah sakit. Kalau ada trauma di benturan di dada itu harus segera ke rumah sakit, karena itu ada organ vital kita, paru-paru sama jantung yang perlu penanganan cepat kayak gitu. Kalau untuk awam sih itu, tapi kalau untuk dokter umum ya bisa kita lakukan dekompresi ya, needle dekompresi, kita tusuk dengan jarum yang paling besar kita bisa temukan ya. Kita needle decompression kalau misalkan tension pneumotoraks. Kalau cardiac tamponet kita bisa lakukan perikardiosintesis ya. Terus kalau misalkan open pneumotoraks kita lakukan tutup 3 sisi ya, tutup 3 sisi. Terus kalau hematotoraks kita bisa evakuasi hematomnya, darahnya dengan USD gitu. Nah itu kalau untuk dokter umum, ini dilakukan di IGD, tapi karena kalau di film-film kan di luar negeri bisa di ini ya, bisa di bandara ya, bisa di luar. Nah itu kita cari bullpen, cari apa. Kalau misalkan terlatih ya itu, karena di luar negeri udah terlatih, kalau di Indonesia belum, jadi lebih banyak mudorotnya dibanding manfaatnya. Lebih baik kita langsung bawa ke rumah sakit terdekat, kecuali memang tenaga kesehatan yang terlatih gitu, karena ada tempatnya, ada tekniknya gitu ya. Iya. Wah, ilmu baru banget nih teman-teman. Nah selanjutnya nih kita bakal selanjutnya nih dok, banyak nih yang penasaran nih dok tentang henti jantung. Nah gimana sih dok cara melakukan resusitasi yang dan benar? Ya, oke. Jadi kalau henti jantung ini sebenarnya bisa satu materi lagi ya, namanya BHD ya, bantuan hidup dasar. Sebenarnya kalau di luar negeri ini udah biasa ya, satpam bisa ngelakuin, tukang parkir bisa ngelakuin, bahkan anak SD, anak SMA pun harus bisa melakukan ini, karena henti jantung itu nggak harus ada kecelakaan kadang ya, bahkan kita sehari-hari pun bisa mengalami henti jantung, henti nafas. Dan pertolongan pertama BHD itu sangat membantu menurunkan mortalitas dan morbiditas pada pasien yang mengalami henti jantung. Nah, kalau BHD ini prinsipnya sebenarnya adalah memberikan kan namanya bantuan hidup dasar. Jadi memberikan resusitasi ya, bantuan jantung dan paru-paru gitu. Jadi kita berikan tekanan kompresi di bagian dada untuk memompa jantung dan memberikan ventilasi atau penafas di mulut untuk membantu ventilasinya. Tapi yang pertama dari semua prinsip, baik itu trauma ataupun non trauma, mau kita nolong di jalan, di kantor, di sekolah, atau di rumah sakit, harus pastikan bahwa semuanya aman, pasiennya aman, penolongnya aman, lingkungannya aman ya.
jangan sampai kita niatnya mau nolong tapi membahayakan diri sendiri. Oke, jangan sampai kita mau menolong malah makin membahayakan yang mau ditolong, malah makin membahayakan pasiennya, atau malah makin membahayakan lingkungannya, ya. Jadinya malah macet, jadi ada yang nggak lihat, jadi tabrakan lagi. Nah, itu malah lebih bahaya. Pokoknya harus mengamankan diri, amankan pasien, dan amankan lokasi dimanapun setting penanganannya, mau di rumah sakit, mau di IGD, mau di jalan, mau di sekolah, mau di kampus. Nah, itu harus aman dulu semuanya, baru kita langkah-langkah selanjutnya. Nah, kalau basic life support atau bantuan hidup dasar, ya kita memberikan kompresi sama ventilasi gitu. Biasanya sih 2 orang yang melakukan, sambil langsung kita cek benar-benar kesadarannya. Jadi amankan lokasi, amankan pasien, amankan lingkungan. Habis itu kita panggil, Pak, sadar nggak gitu, kalau memastikan bahwa pasiennya ini benar henti jantung. Terus habis itu kalau nggak sadar kita panggil bantuan langsung. Jadi panggil bantuan dulu, bantuan ada pasien nggak sadar diri di sini, misalkan di FKU Jakarta, tolong bawa alat resusitasi jantung paru dan AED ya, ada namanya AED, automatic external defibrillator ya, AED ya. Itu biasanya di bandara, di mana-mana udah ada tuh AED. Terus habis itu baru kita habis BHD, habis kita panggil bantuan, kita cek nadi ya, nadinya di karotis ya, di leher sini ya. Jadi di leher sini kita cek 10 detik. Kalau nggak ada ya berarti emang nggak ada gitu, jangan dicari-cari mana nih nggak. Kalau nggak ada ya berarti emang nggak ada ya, pastiin langsung nggak ada. Nah, itu berarti langsung tanpa jeda langsung diberikan kompresi dada ya. Kompresi dada itu apa namanya, ada prinsipnya ya, push fast, push hard, terus push fast, push hard, apa lagi, complete recoil, minimal interruption, complete recoil, minimal interruption ya. Itu jadi apa namanya, prinsip pemberian kompresi ya. Jadi ditekannya cukup, terus habis itu frekuensinya cukup, terus kedalamannya cukup, habis itu nggak ada yang mengganggu ya, minimal interupsi, sama memastikan bahwa paru-parunya atau rongga dadanya itu menggembang secara sempurna, baru kita pompa lagi. Dan avoid hyperventilation ya, satu lagi, jadi menghindari adanya pemberian udara yang berlebihan gitu. Ya, itu sebenarnya kita lakukan sampai bantuan datang. Tapi kalau itu sebenarnya harus materi sendiri, karena itu lumayan banyak juga itu. Kuliahnya dua hari sendiri itu. ATLS ini kuliahnya 3 hari 4 hari. Kalau ACLS 2 hari sendiri. Gitu ya. Iya, banyak sendiri makanya. Tapi kan kita rangkum ini untuk awam supaya tertarik, nanti habis itu kan bisa searching ya, supaya terinfo terlebih dahulu, jadi tertarik, jadi penasaran, akhirnya mencari tahu sendiri ya. Oke. Mungkin tadi ya ada ini dok, penasaran. Tadi kan sudah diberitahu gimana tata laksananya, terus gimana prinsip-prinsipnya. Nah, mungkin orang-orang tuh sering lihat di TV atau media sosial tentang ada yang melakukan nafas buatan dari mulut ke mulut. Iya. Itu gimana dok, menurut dokter? Itu masih diperbolehkan atau tidak? Gimana? Kalau yang saya paham dari ACLS terbaru itu, asthma cardiac life support itu tidak direkomendasikan lagi ya, mouth to mouth ventilation, kecuali memang kenal ya, saudara atau keluarga inti, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau orang awam sih nggak direkomendasikan lagi, karena malah yang tadi prinsip pertama, mengamankan diri penolong dan pasien. Kalau dengan seperti itu malah, kalau kita nggak tahu historical pasiennya ya, punya penyakit apa, punya kondisi tertentu apa ya yang bisa menular, jadi malah nggak aman untuk penolongnya. Jadi lebih baik menunggu bantuan begging ya, BVM atau alat bantu nafas, baru kita berikan. Toh kalau misalkan dibantu oleh kompresi aja itu udah bagus, udah cukup. Jadi dengan kompresi aja itu bisa ngebantu buat ventilasi juga sebenarnya. Jadi nggak perlu kalau memang nggak ada alatnya, kompresi aja juga cukup gitu ya. Nah,
Jadi gitu ya teman-teman. Mungkin sedikit tidak direkomendasikan. Untuk topik inti jantung mungkin sudah selesai. Kita lanjut ke topik selanjutnya ya dok. Iya, boleh. Yaitu paling sering nih dok dialami ketika ada kecelakaan lalu lintas, yaitu patah tulang. Nah, atau istilah medisnya itu namanya fraktur dok. Itu gimana dok? Iya, kalau fraktur itu memang sering terjadi ya fraktur, terutama di kecelakaan lalu lintas. Berarti kalau kecelakaan lalu lintas itu adalah high energy impact ya, high energy impact. Jadi makanya banyak patah tulang yang terjadi di usia-usia muda ya. Jadi nggak memandang usia, beda sama yang lansia gitu ya. Apalagi yang lansia udah lansia kena kecelakaan, nah itu bisa lebih parah lagi berarti ya. Nah, kalau misalkan patah tulang itu kan tergantung ya. Kita kan tubuh ini banyak ya, tulangnya di mana aja ya. Ada tulang panjang, ada tulang pendek, ada sendi ya. Ada kompartemen-kompartemen lain, ada ligamen, ada tendon ya, ada banyak aksesoris selain tulang yang mungkin kita juga harus perhatikan gitu ya. Nah, kalau fraktur atau patah tulang itu yang terpenting adalah frakturnya pertama dia terbuka atau tertutup dulu ya. Dia keluar dari kulit atau enggak ya. Keluar dari kulit atau enggak. Kalau keluar dari kulit itu malah meningkatkan faktor risiko untuk adanya infeksi ya. Jadi bisa jadi meningkatkan mortalitas dan morbiditas. Serta tata laksana juga berbeda. Dan juga yang harus dipastikan untuk kamu mungkin itu dulu. Ada terbuka atau tutup. Tapi harus tahu dulu apa itu fraktur. Kalau fraktur itu adalah nyeri saat bergerak ya, saat digerakkan. Jadi kalau nyeri saat digerakkan dikit, nah itu sakitnya sakit banget. Dan atau ada bunyi ya, krek-krek atau krepitasi namanya. Nah itu bisa tanda dari adanya patah atau deformitas ya namanya, atau bentuknya udah nggak sesuai nih sama yang normal. Nah itu tanda awam untuk mengetahui adanya fraktur atau enggak. Kalau ada fraktur harus segera ke dokter. Sebelum ke dokter ya bisa dilakukan sesuatu, cuman harus segera ke dokter untuk dipastikan lewat ronsen apakah jenis frakturnya gimana, ataukah ada jenis frakturnya gimana, bentuknya gimana, komplit incomplete, terus banyak. Nanti itu dokter yang menentukan. Terus juga harus perhatikan apakah frakturnya itu di tulang-tulang besar. Tulang-tulang besar itu di panggul, di femur, di panggul atau di paha itu dia ada pembuluh darah besar. Jadi kalau patahnya di daerah situ bisa menyebabkan perdarahan. Kalau ada perdarahan bisa menyebabkan shock atau nggak sadar ya. Itu harus segera ke rumah sakit. Pokoknya kalau ada curiga patah di panggul, di paha, nah itu harus segera ke rumah sakit karena curiga perdarahan besar. Kayak gitu. Jadi kalau fraktur mungkin yang awam perlu ketahui itu. Jadi identifikasi frakturnya yaitu ada deformitas ya, bentuknya nggak sesuai, jelek lah atau bengkok atau apa. Terus yang kedua ada nyeri saat digerakkan atau ada bunyi krepitasi, bunyi krek-krek. Nah itu segera. Terus lihat terbuka atau tertutup. Nah kalau terbuka itu risiko infeksinya meningkat, harus segera ke rumah sakit. Kayak gitu. Saya itu sering banget nih dok ngeliat di TikTok, di video-video ada orang yang kecelakaan dan langsung diangkat gitu dok. Iya. Nah, kira-kira nih dok, sebagai penolong pertama kalau misalnya kita melihat kecelakaan tersebut, apa sih yang harus kita lakukan untuk menangani patah tulang tersebut sebelum masuk ke rumah sakit? Iya benar ya, kalau misalnya sering diangkat itu sebenarnya yang paling berbahaya adalah cedera servikal ya, cedera di tulang belakang ya, di sini servikal atau di leher ya, cedera tulang leher itu berbahaya karena kalau misalkan ada cedera di sana, tulangnya patah, tulangnya geser, di sana tuh banyak saraf. Jadi kalau misalkan cara ngangkatnya salah, itu bisa langsung sarafnya bisa kena, itu saraf-saraf otonom yang mengatur jantung, yang mengatur paru-paru kita tuh bisa langsung berhenti ya. Jadi itu fatal banget. Jadi yang pertama harus dilakukan memang memastikan bahwa ada cedera servikal atau enggak, ada cedera di leher atau enggak. Caranya gimana? Caranya dilihat apakah ada jejas, balik lagi ada jejas, ada memar, ada kemerahan di pasiennya, di lehernya ada atau enggak. Terus yang kedua, kalau pasien misalkan pakai helm, nah itu ada tekniknya. Jadi jangan langsung dilepas helmnya gitu ya. Jadi harus ada tekniknya, dokter yang melepas helmnya gitu ya. Jadi kalau ada cedera
ada cedera, ada trauma, terus boleh diangkat, cuman harus dipastikan ada cedera servikal atau enggak. Kalau nggak ada cedera servikal boleh, tapi kalau ada curiga ada servikal, cara ngangkatnya harus benar. Ada jauh thrust maneuver ya, ada cara-caranya yang mungkin nanti bisa teman-teman praktekkan. Ada jauh thrust maneuver yang bisa memastikan fiksasi atau memastikan bahwa di lehernya itu tidak bergerak, baru dipindahkan ya. Nanti lehernya dipegang, dijepit, nanti baru dipegang, dipindahkan. Nah, itu memastikan bahwa tidak ada pergerakan di tulang leher, sehingga resiko untuk terjadinya cedera saraf yang menyebabkan kematian itu rendah gitu. Kalau di tulang-tulang lain di tulang-tulang panjang ya, itu sebenarnya kan pasiennya bisa berdiri, itu bisa nggak apa-apa dipindahkan kan, nggak harus dimobilisasi. Cuman biasanya kita tetap bidai 3 sisi ya, kita pakai apa yang ada di lingkungan kita bisa pakai kardus, kita bisa pakai papan, kita bisa pakai kayu, terus jadi bidai 3 sisi ya. Prinsipnya itu melewati 2 sendi ya, 2 sendi, jadi 2 tulang juga. Jadi misalkan patahnya di tangan sini ya, kita lewatin pergelangan sama siku ya. Jadi kita lewatin sepanjang ini, jadi jangan di sini aja bidainya, tapi sampai ke sendi pergelangan sama ke sendi siku ya, panjang. Terus habis itu nanti diikatnya cari yang ada aja, nggak harus pakai kasa atau harus pakai alat-alat medis, tapi cari kerudung, cari kain atau baju itu boleh. Tapi harus dipastikan kita cek nadinya bahwa tidak ada gangguan setelah kita ikat gitu. Jadi kita sebelum dibidai kita pastikan nadinya bagus, motorik sensoriknya bagus, pasiennya suruh minta gerak, dirasa sakit nggak, berasa nggak, nadinya bagus, arteri radialis atau ulna boleh, ada masalah atau enggak. Terus habis dibidai, diikat, kita pastikan di sininya kita pastikan lagi nadinya masih bagus. Jadi jangan sampai kita mau bantu orang malah mencelakai orang. Kita mau bidai malah nadinya nggak ada, malah sarafnya malah mati, sensoriknya, motoriknya malah mati. Nah, itu malah membahayakan. Jadi harus tahu ilmunya juga. Jadi seenggaknya kalaupun mau bidai, dipastiin bahwa nadi sebelum dibidai itu bagus, nadi setelah dibidai itu bagus gitu. Nah, dokter. Berarti ya itu teman-teman diingat kalau misalnya kita mau melakukan pembidayaan, kita harus cek nadinya terlebih dahulu sesudah dan sebelum melakukan pembidayaan itu. Mungkin kita sudah bahas tadi ada benturan, ada patah tulang, ada di jantung, dan lain-lain. Mungkin ada satu jenis lagi dok, jenis trauma yang sering bikin orang tuh langsung panik banget. Itu tuh jenisnya luka bakar. Nah, luka bakar ini, kenapa sih dok luka bakar itu nggak bisa dianggap sepele? Bahkan ketika cuma kulit doang yang kena itu nggak sepele gitu, gimana ya dok? Iya. Nah, jadi luka bakar ini sering ya di Indonesia, banyak gas meledak ya. Terus habis itu banyak juga di kantor-kantor ya. Kemarin kasus yang terbaru di Jakarta itu ya, kita lihat ya, ada yang kebakaran di tempat drone itu ya, Teradrone itu ya. Ya itu. Jadi banyak K3 ya, K3-nya belum bagus ya, tentang penggunaan APAR yang belum bagus, atau kadang ada APAR-nya yang udah expired jadi nggak bisa dipakai lagi. Nah, pokoknya sistemnya belum bagus, jadi memang angka kebakaran di Indonesia ini cukup tinggi ya. Belum mungkin juga sabotase ya. Enggak ya? Ya, jadi bisa jadi ya. Terus ada yang pakai petasan, kan Indonesia sering ya main petasan, anak-anak ya suka kebakar gara-gara main petasan. Ya gitulah ya, gara-gara rokok, apalagi Indonesia nggak merokok, buang puntung rokok sembarangan gitu, jadi memicu kebakaran. Memang faktor risikonya banyak di Indonesia ya, ada aja ide orang Indonesia ya. Jadi kenapa dia bahaya, karena ada kan kalau kebakaran itu dia menyerang kulit. Sebenarnya bergantung ini derajatnya. Ada yang kulit doang, ada yang sampai ke jaringan di bawahnya ya, tergantung dari derajatnya. Tapi jangan diremehkan derajatnya, karena kalau luka bakar itu kita menilai derajatnya seberapa dalam, terus bentuk-bentuk lukanya tuh ada jenis-jenisnya ya. Kita derajat itu berdasarkan lukanya. Ada yang cuma merah aja, ada yang sudah sampai membentuk gelembung ya, bulan. Nah, itu derajatnya beda. Ada yang udah sampai hitam, nekrosis. Nah, itu beda derajatnya. Selain derajat, kita nilai juga luasnya ya. Dia kena di daerah mana aja, karena beda antara kena di
daerah tangan doang, sepanjang tangan, tangan kanan, tangan kiri, paha depan, paha belakang, punggung, dada. Nah itu beda-beda derajatnya dan tata laksananya beda. Tapi prinsipnya adalah bahwa ketika ada luka bakar, kita harus pertama hentikan sumber apinya. Kalau kita pakai baju yang terbakar, bajunya harus diganti. Semua harus dilepas, celananya harus dilepas, bajunya harus dilepas. Kadang ada luka bakar kimia juga kan, jadi ya nggak kelihatan apinya atau apa. Nah itu pokoknya sumber apinya harus mati dulu, harus hilang dulu. Terus yang kedua, baru kita boleh lakukan irigasi ya, menggunakan air 2 liter atau 15 menit ya, 15 menit kita guyur terus untuk mengurangi ya tadi hawa panasnya ya, hawa panas dari apinya itu. Terus kalau sudah segitu langsung bawa ke rumah sakit. Kenapa? Karena butuh namanya resusitasi cairan. Kalau kebakaran itu resiko terjadi adanya infeksi sama resiko terjadi adanya dehidrasi. Kenapa bisa terjadi itu? Karena ketika kulit kita terbakar, fungsi kulit kita adalah untuk menahan tubuh kita dari paparan luar. Yang luar nggak bisa masuk, yang dari dalam nggak bisa keluar. Itu adalah fungsi kulit. Jadi kalau ada kulit yang bermasalah, rusak karena kebakar, jadi yang dari luar bisa masuk menyebabkan infeksi, yang di dalam air-air bisa keluar, jadi dehidrasi tubuhnya. Makanya tata laksana atau pengobatan di orang yang mengalami luka bakar adalah dengan dilakukan pemberian cairan dan antibiotik. Pemberian cairan itu yang merupakan terapi yang utama, esensial apabila seseorang mengalami luka bakar ya. Pemberian cairan. Nah itu ada rumusnya, nanti biar dokter yang bekerja berpikir ya. Tapi itu adalah hal yang penting kayak gitu. Ya mungkin itu kalau untuk luka bakar. Tapi sebenarnya kalau di semua prinsip semua luka ya, jadi derajat luka itu bukan berdasarkan semua luka ya. Derajat luka ringan, luka berat, luka sedang itu bukan berdasarkan seberapa besar dan kecil lukanya, tapi apakah dia mengancam nyawa atau enggak. Kalau misalkan lukanya kecil tapi mengancam nyawa, kayak lukanya cuman 2 cm 3 cm tapi di jantung ya, 2 cm 3 cm tapi di arteri besar, nah itu kan lumayan termasuk ke dalam derajat yang berat ya. Walaupun lukanya besar panjang tapi cuma di tangan ya, nggak mengenai arteri, nggak mengenai pembuluh darah besar ya, nggak mengenai saraf, nah itu kita mungkin derajat ringan aja. Jadi derajat luka berat, ringan, sedang itu bukan berdasarkan kecil atau besarnya luka, tapi apakah dia mengancam nyawa atau enggak. Ini nyambung ke undang-undang ya, undang-undang tentang undang-undang tentang kalau misalkan buat visum ya, buat visum dia termasuk derajat luka apa untuk menghukum si pelaku. Nah itu nanti beda lagi hukumannya gitu. Berarti ini luka bakar ini bukan sekedar panas yang kena kulit doang ya teman-teman, tapi ada beberapa dampak di baliknya. Nah nih dok, kalau misalnya kita ngomongin tentang kecelakaan lalu lintas, kadang kan ada tabrakan nih yang menyebabkan si kendaraan tersebut terbakar. Nah kira-kira nih dok, apa sih yang kita lihat dulu pada korban yang luka bakar? Ya dok, biasanya kan sesak nafas takutnya atau gimana breathingnya, circulationnya gitu. Iya. Kalau prinsipnya memang di trauma itu ini ya, airway, breathing, circulation, disability sama exposure ya, ABCDE ya, ABCDE. Kenapa bisa begitu? Kenapa airway dulu, kenapa breathing dulu, kenapa disability dulu? Karena airway itu bisa menyebabkan kematian dalam hitungan detik sampai menit ya. Habis itu breathing itu bisa menyebabkan kematian dari menit sampai ke jam. Jadi itu berdasarkan memang kemungkinan kematiannya yang mortalitasnya bisa lebih tinggi. Jadi makanya kita dahulukan airway. Caranya gimana? Caranya kita ajak ngobrol pasien. Cara tahu airway-nya bagus itu kita ajak ngomong pasien. Kalau pasiennya ngomongnya masih jelas, masih bagus, berarti nggak ada masalah airway. Masih bisa ngajak ngobrol. Pak namanya siapa? Masih jawab. Alamatnya di mana? Umurnya berapa?
itu berarti nggak ada masalah airway. Tapi kalau suaranya udah serak ya, suaranya serak, habis itu ada suara cairan atau suara ngorok ya, itu berarti ada masalah tuh di jalan nafasnya. Nah itu harus segera ditata laksana ya, harus segera dilakukan penata laksanaan penanganan ya. Tapi kalau masih bisa ngajak ngobrol, nggak ada masalah serak, nggak ada ngorok, nggak ada suara cairan ya, gargling gitu ya, nggak ada masalah. Tapi kalau ada, nah itu berarti harus penanganan. Itu untuk di airway, gampangnya gitu. Kalau untuk breathing ya, kita lihat usaha nafasnya, frekuensi pernafasan, simetris atau enggak dadanya mengembang ya, terus ada luka di jas atau enggak. Terus kalau misalkan alat, kalau di luar mungkin nggak ada ya, kalau di jalan pulse oximetry ya, saturasi. Kalau ada boleh dicek, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, kita cuma lihat itu aja. Kita menilai ada masalah breathing atau enggak di situ. Kalau RR-nya udah meningkat, frekuensi pernapasannya meningkat, berarti kemungkinan ada masalah breathing, mungkin butuh oksigen gitu ya. Terus kalau misalkan sirkulasi, kita lihat dari apa? Dari nadinya ya, nadinya cepat atau enggak, isinya cukup atau enggak ya. Terus habis itu kalau ada tensi boleh ditensi, kita lihat CRT-nya ya, CRT-nya lebih dari 2 detik atau enggak. Kalau ada tanda-tanda yang mengarah ke shock ya, kita lakukan tata laksana pemberian cairan sama hentikan sumber perdarahannya ya. Habis itu disability, nah ini baru kita nilai GCS-nya, kesadarannya, terus pupilnya ya, ada defisit motorik atau enggak, ada kelemahan bagian tubuh sebagian atau enggak ya, itu tanda-tanda ada masalah di kepala atau enggak gitu ya. Terus habis itu exposure, baru kita buka seluruh pakaiannya, kita ganti, kita hangatkan ya. Habis itu dilihat ada luka terbuka atau enggak, sumber-sumber perdana atau enggak, itu harus dihentikan gitu. Jadi prinsipnya airway, breathing, circulation, disability, exposure. Tapi yang paling penting airway sama breathing untuk awam ya. Kalau dia masih bisa ngobrol masih aman. Kalau ada gargling, ada suara serak atau suara ngorok, nah itu harus ke rumah sakit ya. Soalnya agak susah untuk dilakukan di awam untuk triple airway manuver dan lain-lain. Nah itu agak susah. Jadi harus dokter harus ada ilmunya sebenarnya gitu ya. Seenggaknya identifikasi dulu aja ya, tahu kalau ini ada masalah airway, ada masalah breathing, langsung segera laporkan. Tapi kalaupun enggak, kalau itu kan detik sampai menit ya. Kalaupun dia kalau ngorok itu kan dia ada lidah jatuh biasanya ya. Jadi biasa kita sapuan lidah, kita sapu lidahnya supaya membebaskan jalan nafas. Terus yang kedua, kalau misalkan dia gargling atau ada suara kayak suara cairan-cairan gitu ya, itu kalau kita bisa pakai tisu atau pakai kain, kita masukin supaya cairan itu nyerap, jadi kita tarik lagi terus kita bersihin supaya cairan itu hilang, bisa gitu. Terus kalau ada suara serak, nah itu udah mulai tanda-tanda ada edema laring, trauma inhalasi, jadi harus segera ke rumah sakit. Kalau itu nggak bisa diapa-apain lagi, harus segera intubasi. Oke, jadi mungkin kita lanjut aja ke segmen berikutnya ya dok. Saya ini penasaran sih dok, terkadang setelah ada kecelakaan gitu, korban itu terlihatnya tampak sehat-sehat aja dan baik-baik saja. Namun, apa sih dok kayak tanda-tanda pada korban yang bikin dokter tuh langsung waspada bahwa ini tuh situasi darurat, itu situasi gawat, itu gimana dok? ya kalau misalkan ya yang tadi ya, sebenarnya kalau paling biasanya itu terjadi karena trauma di kepala ya. Trauma di kepala itu yang tadi dijelasin bahwa karena masalahnya di dalam kepala, jadi nggak kelihatan secara visual, lukanya nggak terbuka, nggak kelihatan. Nah itu suka miss ya, awam dokter pun kadang suka miss. Jadi yang harus diperhatikan adalah pastiin bahwa tadi pertama pasiennya ada pingsan atau enggak pas kejadian. Terus yang kedua pastiin ada amnesia atau enggak, ada kejang atau enggak. Terus habis itu ada tanda-tanda lain. Kalau di kepala itu ada namanya basis kranii ya, tulang tengkorak bagian bawah itu ya. Ada tanda-tanda patah tulang basis kranii atau enggak, patah tulang tengkorak bagian bawah atau enggak. Tandanya ada di mata ini ada darah ya, merah di sini. Terus di belakang telinga di sini ada darah juga atau merah, hematoma ya kita sebut. Nah itu ada istilahnya raccoon eyes kalau di
istilahkan. Nah, itu tanda-tandanya. Jadi perhatikan ada curiga faktor berbasis kranii, ada kejang, ada amnesia, penurunan kesadaran, terus habis itu ada muntah proyektil atau enggak. Nah, itu harus perhatikan. Kalau misal, dan juga kesadarannya sih. Kalau kesadarannya turun, sempat turun, namanya benturan kan trauma, pasien kadang suka bingung, suka linglung. Tapi dalam 2 jam dia harus 15 GCS-nya, harus bagus GCS-nya. Kalau GCS-nya nggak 15 itu harus di CT scan kepalanya. Berarti ada masalah di kepalanya. Tapi kalau misalkan dalam 2 jam itu GCS-nya perbaikan jadi 15, terus habis itu dilihat masalah-masalah tadi nggak ada tuh yang saya sebutin nggak ada, ya kemungkinan aman. Tapi kalaupun memang ada tadi, itu lebih aman langsung ke fasilitas kesehatan. Ada penyakit yang memang dia ada yang dia awalnya pingsan, terus dia sadar, habis itu baru pingsan lagi. Nah, itu memang ada tuh penyakit kayak gitu, ya. Jadi harus hati-hati memang di trauma kepala. Kalau trauma-trauma lain tuh memang kelihatan sih. Kalau ada jejas dan lain atau luka terbuka, dia bisa langsung parah, langsung bisa bikin shock atau pasiennya lemas gitu. Tapi yang suka miss memang kalau cedera di kepala. Oke, baik. Kalau dokter bisa nyampein satu pesan ke pendengar soal kecelakaan, kira-kira nih apa yang harus kita ubah dulu sebagai masyarakat nih, dok? Yang pertama yang pasti sih sama-sama ya, mungkin saya juga, teman-teman juga, untuk merubah kebiasaan dalam berkendara, behavior dalam berkendara, taati aturan lalu lintas yang ada, pakai helm, terus boncengan berdua, jangan bertiga, habis itu jangan melawan arus, jangan nerobos lampu merah ya. Terus habis itu juga memastikan bahwa kondisi fisik kita juga bagus dalam berkendara, kondisi motor juga bagus dalam berkendara, jangan sampai ada faktor-faktor yang remblong lah atau lampu mati yang membahayakan untuk diri kita dan juga orang lain. Terus yang kedua juga untuk fasilitas kesehatan juga sama-sama meningkatkan diri, mungkin dari pemerintah bisa terus meningkatkan fasilitas kesehatan baik dari alat-alat, obat, dan juga ketersediaan dokter yang baik di daerah maupun di kota ya, agar terpusat. Kemudian kesadaran masyarakat terkait dengan urgensi dan emergensi ya, kalau ambulan diberikan jalan, dan sehingga mempercepat mempercepat penanganan pasien-pasien yang mengalami trauma. Kemudian juga keilmuan dasar yang mungkin orang awam harus tahu tentang penanganan awal. Ya, tadi memindahkan pasien yang tidak boleh seharusnya dipindahkan ya. Terus habis itu ada patah tulang harus diapakan, ada luka terbuka harus diapakan. Nah, itu mungkin orang awam juga harus tahu. Nah, mungkin ini sedikit memantik ya untuk sama-sama belajar kembali bagaimana untuk penanganan kegawat daruratan di bidang trauma di luar rumah sakit gitu ya. Mungkin itu untuk awam ya gitu. Ya, mungkin itu juga beberapa yang udah disampaikan dari Dr. Wahyu, pesan-pesan dan harapan dari Dr. Wahyu yang udah disampaikan tadi. Jangan lupa pakai helm walaupun itu dekat. Iya, betul. Dan bonceng 3. Iya, itu bahaya banget loh. betul. Apalagi anak-anak zaman sekarang kayak gitu ya, dok. Iya. Terus juga jalan balapan dan maju cepat. Iya. Karena yang kita bawa tuh bukan hanya tubuh kita saja, namun ada keluarga kita yang menunggu kita pulang di rumah. Betul. Bagus, betul. Oke, dok, terima kasih Dr. Wahyu udah sharing ilmu bareng kami hari ini. Banyak banget manfaat yang bisa kita dapatkan ya teman-teman yang udah menonton video ini. Terima kasih banyak untuk Dr. Wahyu atas semua banyak materi banget yang kita bisa lakukan, kita bisa terapkan kehidupan sehari-hari. Mungkin ketika kalian udah mendengar episode podcast ini, mungkin nanti kalian bisa berpikir lebih lanjut lagi kalau membawa motor gimana, sama siapa aja, berapa orang maksimalnya, dan kayak apa aja yang bisa membantu kita untuk keselamatan itu sendiri. Mungkin terima kasih banyak dokter. Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Amin. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. See you.